Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nafira. Di video ini kita akan masuk ke bab 3 yaitu Networking Models. Yang akan kita pelajari yaitu konsep Networking Models, TCP/IP Model, TCP/IP Model Application Layer, Transport Layer, Network Layer, Data Link Layer, dan Physical Layer, Encapsulation dan Decapsulation, dan yang terakhir OSI Model. Yang pertama yaitu konsep Networking Models. Jadi, jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lainnya. Nah, untuk terjalinnya proses data tersebut, diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebut itu yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan Open Standard Networking Models. Nah, saat ini Open Standard Networking Models itu yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Nah, lalu before open dan after open networking model exist. Sebelum adanya open networking model, setiap vendor itu memiliki networking modelnya sendiri-sendiri dan aturannya sendiri-sendiri. Nah, contohnya itu pada tahun 1974, IBM itu membuat sistem arsitektur network atau CNA. Sehingga, karena setiap vendor memiliki networking model masing-masing, maka akan muncul suatu masalah. Nah, masalah itu adalah ketika ada suatu jaringan yang terdiri dari beberapa vendor, dan vendor-vendor tersebut memiliki networking model masing-masing, itu akan terjadi kesulitan pada saat penyambungan atau penghubungan. Karena menanggulangi masalah tersebut, muncullah After Open Networking Model exist. Nah, munculnya After Open Networking ini, itu sebagai pembuka antar vendor agar bisa saling berkomunikasi dengan mudah, antar satu dengan yang lainnya dengan satu aturan yang tetap, baik itu OSI model yang diciptakan oleh International Organization for Standardization maupun TCP atau IP model yang diciptakan oleh Department of Defense. Nah, lalu ada TCP atau IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. TCP atau IP ini itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer itu bisa saling berkomunikasi. Untuk membantu dalam mendalami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model itu terdiri dari 4 layer. 4 layer. Nah, ini dibaca dari bawah. Yang pertama itu ada network access, internet, transport, dan application. Namun, penerapan dalam real network, TCP atau IP model itu lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Seperti ini. Ada physical, data link, internet, transport, dan application. Lalu ada application layer. Nah, application layer itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berkala. Nah, contoh service dari application layer itu adalah HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SH, dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu HTTP digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nah, lalu bagaimana cara memisahkan jaringan komputer? Nah, caranya itu dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Lalu ada transport layer. Nah, fungsi dari transport layer itu adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Nah, transport layer itu terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP, adalah error recovery mechanism. Nah, TCP itu digunakan untuk IP karena support error checking, sedangkan UDP digunakan untuk video streaming, online games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Lalu ada network layer yang biasa juga disebut dengan internet layer. Fungsinya itu untuk mengatur pengalamatan atau addressing dan penentuan atau routing antar jaringan. Nah, protokol utamanya itu hanya IP. Nah, IP itu menyediakan 2 fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing,
yang berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Lalu setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringannya. Yang pertama itu addressing. Nah, addressing itu berarti IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Nah, contohnya seperti ini. Komputer 1 itu IP-nya 192.168.1.1. Lalu komputer 2 IP-nya itu 192.168.1.2. Lalu routing, fiturnya disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, seperti ini. Misalnya, TOA akan ke address A. Untuk mencari rute tercepat, berarti TOA itu hanya melewati PO1, PO2, lalu address A. Nah, IP address itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, IPv4 itu pengelamatan 32 bit. IPv4 itu terbagi menjadi 4 blok, setiap blok itu ada 8 bit. Lalu sejumlah max hostnya itu 4, 294, 967, dan 296. Lalu IPv6 itu pengelamatan 128 bit. Nah, IPv6 ini terbagi menjadi 8 blok, setiap bloknya itu ada 16 bit. Lalu data link layer dan physical layer. Kedua lapisan ini tuh bekerja pada bagian paling bawah dari model layer. Nah, data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism yang hanya mendeteksi error tanpa recovery. Lalu addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Lalu physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Lalu ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya, sedangkan decapsulation maka itu sebaliknya. Contoh alurnya adalah application layer, yaitu menghasilkan data, lalu transport layer menambahkan TCP header, lalu transport layer menambahkan data plus TCP header, lalu ke segmen, lalu network layer to data plus TCP header plus IP menjadi IP paket, lalu data link layer to data plus TCP header plus IP jadi the header dan data trail frame. Lalu yang terakhir OSI model. Untuk saat ini model yang sering digunakan itu hanya TCP atau IP. Karena dari sisi perkembangan protokol atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI layer. Sebelum networking model ada, setiap networking memiliki modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor itu sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer itu sangat besar. Banyaknya vendor tadi, bagaimana sih upaya agar tetap bisa komunikasi dengan baik antar vendor satu dengan yang lainnya? Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Lalu ada OSI Model Layer. Nah, OSI Model itu terdapat 7 lapisan layer. Yang pertama Application Layer, yang kedua Presentation Layer, ketiga Session Layer, lalu Transport Layer, Network Layer, Data Link Layer, dan Physical Layer. Nah, dalam 7 lapisan OSI itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu Lower Layer dan Upper Layer. Nah, Lower Layer itu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Nah, ini itu ada di 1 sampai 4 layer. Lalu yang kedua itu Upper Layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Nah, biasanya itu di 5 sampai 7 layer. Nah, sekian pembelajaran di bab 3 ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.